Halo semuanya, Halo. selamat datang Halo. kembali di episode pertama dan episode satu-satunya wawancara karir kami. Kenalin, saya Rubio Gunawan Saya Musa, bersama. saya Musa Izanardi Saya Hardian Nathanael. Dan hari ini bersama kita Adit akan ya. bersama speaker kita. Wih. Kak Adit ini alumni eh, matematika tahun 5. 2009 kan? Oh Oh ya, 2005. lulusnya 2009. 2005. Oh ya, tahun lulus 2009, tahun masuk 2005. Sekarang dosen kakak kombinatorika, bidang research-nya itu Algebraic combinatorics. Mainin barang apa aja itu Kak di sana? Lebih ke kalau yang sekarang dikerjain sih lebih ke apa namanya, ada beberapa benda objek-objek kombinatorik terus dilihat properti aljabarnya gitu. Yang spesifik yang beneran saya yang saya beneran kerjain sekarang ini tuh meninjau kategori dari apa namanya itu skema asosiasi. Skema asosiasi itu kan objek kombinatorik. Terus Iya. kita lihat secara keseluruhan dari suatu kategori gitu, dari sisi kategori. Injilnya sih, Bible-nya untuk yang ini sih munculnya di tahun 80-an. Saya lupa 80-an akhir gitu, tapi sampai sekarang emang masih banyak dipelajari. Apalagi di pertengahan tahun 90-an itu ada cara lain untuk melihat skema asosiasi. Dengan melihat aljabar yang dibentuk oleh si skema itu gitu, yang diinjus oleh skema itu. masih. Berarti emang topiknya agak cenderung muda ya karena masih tahun 80-an. Kalau yang saya kerjain sekarang itu lebih mudah lagi di tahun 2010-an. Belum 10 tahun ya. Ya barely 10 tahun. Belum 10 tahun. Lebih mudah dari Izam topiknya. Kalau boleh nanya tentang board game teori graf. Itu sebagai bagian dari ini apa namanya? Hmm. Dari P3M itu apa ya? Kepanjangannya. Ya pokoknya salah satu proyek internal ITB yang itu dibagi-bagikan, ada untuk penelitian, ada untuk pengabdian masyarakat, dan ada juga untuk mengembangkan bentuk pembelajaran. Salah satunya yang standar itu memindahkan kelas ke online gitu, yang seperti yang kita lakukan sekarang ini karena keadaan yang darurat. Nah, tapi ada yang lain yang inovasi pembelajaran bentuk lain, dan saya mengusulkan untuk membuat board game yang mengenalkan konsep-konsep yang ada di teori graf. Ngomong-ngomong, kalau menurut Kak Adit sendiri, sistem belajar dari rumah ini dari dosen sendiri gimana ya perasaan atau kendalanya? Belajar online gitu kayak sekarang. Dari sisi saya sih kendalanya nggak banyak, apalagi kan kalau saya pribadi, saya benar-benar tidak memperlakukan ini seperti kelas biasa gitu. Beberapa dosen kan sampai ke membuat video untuk di apa namanya, untuk disampaikan sebelum kuliah, terus pas kuliahnya itu diskusi gitu. Kalau saya sih hanya benar-benar seperti kelas. Pas jam kelas mulai, saya streaming, terus menunjukkan tulisan saya sambil menerangkan gitu. Oh. Apa? Ceritain perjalanan dari kuliah sampai karir gitu, mungkin. Oh, oke. Ya, kalau kuliah, saya itu kan bisa dibilang datang dari keluarga yang kemampuan ekonominya kurang. Jadi dari mulai masuk kuliah S1, S2, S3 itu semuanya dibiayai oleh negara gitu. Jadi mulai pertama masuk. Ya selama kuliah, jujur dari selama kuliah itu selama kuliah S1 ya, saya baru benar-benar merasa tertantang itu pas TA. Pas mengerjakan tugas akhir. Imba. Karena sebelumnya ya
enggak juga sih, nilai saya enggak bagus-bagus amat juga gitu. Tapi ya Kayaknya bener ya, bahkan hanya dengan mengikuti kelas tanpa belajar di luar itu udah bisa gitu. Ya no. dapat nilainya ya segitu-gitunya. Tapi ya karena saya emang nggak punya ambisi ya segitunya ya cukup gitu. Itu pas S1. Tapi pas udah mulai kerja sendiri, diberikan topik sendiri, belajar sendiri, itu baru mulai merasa tertantang gitu. Makanya pas ada kesempatan untuk fast track, saya ambil. Oh. Karena sepertinya ini lebih menarik daripada kerja. Ya, apa itu ya Pak satu. Jadi benar-benar nggak ada. Pokoknya saya mau kerja di matematik itu sih dari apa? Kenapa saya milih matematik itu ya karena saya pengen kerja dengan matematik. Kenapa saya pengen kerja dengan matematik? Karena itu satu-satunya yang saya merasa bisa. Itu. Jadi nggak ada ya gitulah, nggak ada sesuatu yang lebih dari itu. Jadi bisa dibilang emang karena nyaman dan cocok aja gitu ya, kurang lebih. Tapi ya itu benar-benar tertantang gitu pas TA. Ya sama juga kan seperti ya kayak pacaran gitu kan. Kenapa? Ya kalau suka bela-belain gitu kan, tapi pasti ada sesuatu yang kita nggak suka dari pasangan kita gitu. Iya. Itu tantangannya di situ gitu. Harus deal dengan yang nggak sukanya ya. Analogi yang menarik. Terus kayak kalau S2 S3 tuh tantangannya gimana? S2 itu ya pas S2 karena fast track kan berarti harus lulus cepat dalam 1 tahun. Tapi ya sebagian beban itu sudah diambil di S1, jadi nggak terlalu menyulitkan, memberatkan gitu. Apalagi kalau ya ini untuk yang berminat fast track, apalagi kalau misalnya kita ngambil banyak mata kuliah S2, kita bisa transfer full di 12 SKS kalau tidak salah maksimumnya ya. Iya. Yang bisa ditransfer. Iya, Dan itu udah membuang bukan membuang, itu udah meringankan. membuang sepertiga gitu. Meringkas sepertiganya. Jadi sebenarnya S2 itu kan 36 SKS wajibnya, apa 38 saya lupa, 38. Kalau 12 sudah diambil pas S1, 2 semester beres gitu. Ya. Nah, itu pas S2. Jadi tidak ada yang awalnya ngerasa 1 tahun kayaknya terlalu berat, tapi karena udah diambil sebagian jadi ya lancar aja. Yang S3 itu pas S3, pas S2 saya ditawari untuk ikut program dokter unggulan dulu tuh. Sekarang mungkin jadi PMDSU atau apa namanya. PMSU, ya bisa dicek lah itu namanya. Jadi S2 S3 dalam waktu 5 tahun. Wow. Jadi langsung ya karena ditawari itu terus ada semacam gaji gitu, ya udahlah. Toh saya emang beneran nyaman di sini, kenapa harus kerja di tempat lain yang apalagi yang kantorannya yang saya nggak tahu apa-apa gitu. Udah lanjut S3. Jadi nggak direncanakan dari awal saya pengen sampai S3. Jadi pas S1 ada fast track, ikutlah fast track. Pas S2 lagi jalan ada ini, ya udah ikutlah. Terus akhirnya dari S3 sampai jadi dosen tuh kayak gimana rutinnya? Dari semua karir sekolah saya, S3 itu yang paling menarik sih. Karena benar-benar kayak ya kita diterjunin ke hutan terus udah gitu. Cuma dikasih tahu tujuannya ke sini, tapi nggak dikasih peta, nggak dikasih apa-apa. Benar-benar buta gitu, dan jadinya
banyak belajar di situ, banyak belajar macam-macam, belajar teori, ya aduh udah lupa salah satunya grup defect. Saya belajar setahun grup defect dan ternyata itu nggak kepake sama sekali. Uff. Pokoknya kayak di hutan sendiri banget gitu, Bener itu, tapi seru kan ya kayak gitu. kayak TA jadi full time job. Dilempar ke hutan tapi dibayar ya, Kak? S3 dibayar kan katanya? Iya, Itu buat Menarik. yang yang program saya dibayar sih. buat yang PM, yang program dokter unggulan. Tapi kan kayak Iya, yang itu. akhirnya ngajar di ITB itu gimana? Akhirnya bisa ngajar di Ke ITB-nya sendiri saya nyoba sampai 3 kali sih. Saya ngelamar ke ITB itu 3 kali. Yang pertama itu di lupa. Sepertinya pas awal tahun pertama S3 2010 gitu. Dan ya jelas tidak diterima karena ada calon kuat dulu. Pak Fajar kalau ingat. Boleh nyebut Pak nama ya Fajar. udahlah. Yang masuk itu yang dipilih itu Pak Fajar. Saya melamar untuk aljabar karena kan latar belakang saya. Iya. Terus yang kedua itu lupa 2014 2015 gitu. Pokoknya setahun. Pas S3 itu ada saat dimana saya menghilang karena depresi. Pas depresinya sudah mulai mereda, bisa dibilang mereda, itu ITB menerima dosen dan saya ngelamar. Ya gimana mau diterima wong saya menghilang 1 tahun lebih. Iya sih. Terus balik lagi ke ITB langsung ngelamar pengen jadi dosen di situ. Jadi ya itu ditolak juga. Gitu. Yang terakhir ini juga karena sedikit beruntung juga sih. Jadi yang ketiga kali ini saya udah niat ini yang terakhir gitu. Ini yang terakhir saya ngelamar ke sini. Kalau misalnya tidak diterima ya sudah. Saya ngelamar di tengah jalan, salah satu calon kuat dari kakak saya yang sekarang itu tidak lolos. Jadi saya yang masuk. Sama saya yang masuk gitu. Nggak tahu sih di belakang layarnya apa yang terjadi gitu. Oke kan? Ya beruntung kan, apa namanya ya. Ya, betul. Kalau udah jadi dosen sendiri, pergaulan antar dosen itu kayak gimana ya? Sangat formal kah atau biasa-biasa saja? Tentunya tiap orang beda-beda, tiap rekan kerja beda-beda. Ya saya juga memperlakukan itu beda gitu, tergantung dari orangnya. Terutama yang senior yang itu ya, beberapa senior masih bisa masih bisa secara kasual kita ngomong gitu. Tapi yang lain ya harus dalam dalam keadaan profesional setiap saat gitu. Bahkan yang seumuran atau yang di bawah juga ada yang seperti itu gitu. Jadi ngomongnya itu ya ngomongnya baku, terus ya menganggapnya itu ya karena kita di jam kerja ya harus dalam keadaan profesional. Setelah jam kerja bisa lebih kasual gitu. Ada yang strict seperti itu gitu. Menarik. Kalau pengalaman konferensi gitu ada yang menarik? Konferensi yang saya ingat itu ketika di saya lupa, Mahidol University gitu di Thailand, di Bangkok, Thailand. Saya ikut salah satu konferensinya, saya salah satu presenternya. Flash disk saya ketinggalan. Baru nyadar itu pas hari H itu. Flash disk saya ketinggalan. Jadi saya tuh tampil jam 10 gitu. Jam 8 pagi saya baru buat slide-nya. Gitu. Kayak gue pernah kerja kelompok kayak gitu. Jadinya rada buyar sih. Pas maju itu udah beneran gugup. Ada pertanyaan, saya nggak ngerti pertanyaannya apa. Saya jawab asal, ternyata emang nggak nyambung.
Setelah didiskusikan lagi gitu, setelah sesi saya beres, diskusi lagi. Oh, maksudnya itu, oke. Maaf tadi nggak nyambung karena saya gugup. Gitu sih. Sekarang sih belajar dari situ, semua file saya itu di cloud sih kerjanya. Biar nggak ketinggalan. Ada saran atau tips yang bisa diberikan buat mahasiswa yang minat dunia akademia gitu? Eh, Run, Gim- think again, gitu. Oh. Think again. Think again. Oh no. Think again. Ini Oh no. Saya magang di OVO aja. passion sih, masalah passion. Apa sih bahasa Indonesia passion tuh? Sabar. Atau Bukan, passion. passion. Oh, Apa ya Passion, bahasa Indonesia? Nggak tahu. buah manggis kan? keinginan, minat. Ya itu sih, ya minat yang kayak gitu sih yang penting itu gitu menurut saya. Dan kadang kan passion pun nggak cukup, kemampuan kita juga harus nyadar diri dengan kemampuan kita. Oh iya bener sekali. Oh no. Enggak Rubio Imba nggak usah. Itu sih. Jadi passion dan bakat itu, ya orang ngomong apa namanya, ada orang yang ngomong bakat itu nggak penting, usaha segede apapun kalau kita emang nggak bisa ya udah, emang segitunya ya udah, jangan dipaksain. Iya. Buat saya sih gitu. Harus nyadar diri dengan kemampuan, objektif gitu dengan diri sendiri. Iya setuju. Terus ya passionnya di situ gitu. Apa namanya? Ya menurut saya kalau ada yang mau turun jadi apapun, nggak harus jadi akademisi, mau jadi pekerja kantoran atau buruh elit gitu. Ya yang penting passion sih. Dan apa namanya? Dan bakat gitu. Punya bakat nggak di situ? Dan ngomong bakat itu nggak harus benar-benar jadi jenius di situ gitu. Tapi punya bakat yang cukup untuk maju di situ. Cukup. Peter Principle ya, itu pasti terjadi. Cukup. Nah, Peter Principle atau apa sih yang di dunia kerja jabatan sampai ke jabatan yang dia emang nggak sanggup untuk nanganin gitu. Apa, saya lupa gitu. Pokoknya nyampe upper limitnya masing-masing ya. Punya upper limit yang cukup nggak untuk menunjang passion kita, gitu aja sih. Bakat kita seperti itu nggak? Dan ya menilai diri sendiri secara objektif kan susah. Ngomong satu hal lagi. Boleh. Oh boleh. Boleh. Ini apa namanya, ya sedikit serius sih mengenai depresi gitu, karena saya punya pengalaman pribadi dengan itu. Jangan apa namanya, reach out sih yang penting. Susah sih emang reach out itu. Reach out. Ya reach out. Ya ngomong ke siapapun gitu. Kalau nggak ada yang mau dengerin, internet. Coba lari ke situ. Ya susah sih, tiap orang kan beda-beda. Saya juga kalau nggak gara-gara istri saya, mungkin saya udah nggak ada di sini juga sih. Jadi ya tiap orang beda-beda. Jadi harus kenal diri sendiri. Susah kalau emang lagi depresi. Tapi mau gimana? Ya saran dari saya cuma itu sih. Reach out. Siap Kak. Thank you. Thank you for the advice. Oke, saya stop recordingnya ya. Maaf gue banyak motong, sinyalnya jelek jadi gak kedengeran apa-apa. Wow. Yeah.